Betul, Bu? Betul, Pak. Betul ya. Aman? Aman. Aman. Paham ya? Oke. Paham. Soal yang lain ya, soal yang lain. Soal lain seperti ini, tengok soal gampang sekali. Mepin ingin mengaduk segelas besar teh dengan 2 sendok perak yang panjangnya berbeda-beda. Ia mencelupkan 2 sendok secara bersamaan dan pada kedalaman yang sama, tangannya memegang ujung tiap sendok. Lalu mengukur mulai sendok dicelupkan hingga tangannya terasa panas. Kasih kalor ya. Kasih dimasukkan ke dalam sebuah gelas, ada airnya panas. 15 cm terasa panas 60 detik. 23 cm terasa panas 90 detik. Mana yang tadi itu? Semakin pendek, semakin cepat ya kan? Iya. Semakin panjang, semakin lambat. Oke? Lambat. Oke. Berarti ini pengaruh apa? Pengaruh Panjang. panjang. Pahami jawabannya. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan A. Lama kalor dihantarkan secara konduksi dipengaruhi luas penampang. Pengaruh luas apa Salah. panjang? Panjang. Panjang, Pak. Panjang. Lama kalor dihantarkan secara konduksi dipengaruhi suhu. Suhu apa ya? Salah. Panjang. Lama kalor dihantarkan secara konduksi dipengaruhi suhu. Salah ya. Salah. Lama kalor dihantarkan secara konduksi dipengaruhi jarak. Benar ya? Benar. Iya, Pak. Jarak. Salah pula. Benar Ibu ya, jarak ya. Jarak benar. Jarak itu sama dengan panjang ya. Jarak sama dengan panjang. Oke, paham? Paham. Lama Iya, kalor Pak. dihantarkan secara konduksi dipengaruhi jenis pengantarnya. Salah ya. Salah. Jenis pengantar itu ada tembaga, perak, timbal, oke? Salah. Jawabannya adalah yang D. Paham, Bu? Paham. Pak, insya Allah. Oke. Oke. Yang baru masuk, misalkan baru masuk tadi, saya ulangin yang ini. Ya. Oke, tadi ini apa? Semakin besar nilai konduktivitasnya, maka benda itu semakin konduktor. Tidaklah mungkin timbal itu isolator. Kenapa? Karena timbal itu jenis Bukan. maka yang nomor 1 salahkan. Kenapa? Nggak mungkin. Ya. Ini logam. Paham? Nomor 2, kemampuan menghantarkan panas kuningan. Tengok kuningan nilainya 109. Dibanding besi, lebih baik dibanding besi. Benar kan? Besi 73. 73. Iya, berarti benar. Nomor 2 benar. Dan kurang baik dibanding tembaga. Kuningan 109, tembaga 385. Benar ya? Kurang baik. Benar. Benar. Tembaga merupakan konduktor yang baik dibandingkan semuanya nih. Timbal dan kuningan. Benar kan? Benar. Tembaga Benar, paling benar. baik di situ. Oke. 2 dan 3 yang benar. Yang 4, besi merupakan bahan yang kurang baik dari timbal. Benar nggak? Salah. Salah. Makanya jawabannya iya, 2 dan 3. Kecil daripada timbal. Paham, Bu? Paham. Jadi soal besok cuma seperti itu. Enggak susah-susah ya. Soal lagi nih soalnya. Soal paling enak sejagat raya nih. Yang manakah isolator? Alah, kurang asam. Yang mana soal isolator berarti cari yang bukan lo. Cari yang bukan logam. Yang manakah isolator? Yang tidak bisa mengantar Lempeng panas. bajat, lempeng tembaga ini konduktor. Salah ya. Bilah kayu itu isolator, tembaga itu konduktor. Salah juga. Sendok stainless konduktor, lempeng baja konduktor. Salah juga. Bilah kayu, kain perca. Isolator. Salah nih ya. Jadi jawabannya adalah yang dodol, delta. Oke, paham, Bu? Paham. Ngerti, Bu? Ngerti. Ini soal ini soal un nih, soal undah lama juga nih soal unnya. Ya. Mengenalkan sama nih, Bu ya. Konsepnya sama nih un SMA atau SMP lupa saya. Dan ini soalnya soal kaca 1,05, kayu 0,016, tembaga 380, baja 40. Ingat, semakin besar nilainya semakin Konduktor. Semakin di bawah 1, semakin di bawah 1 semakin Isolator. Paling kecil tuh emang 1 itu udah mendekati isolator. Oke, kita baca dulu. Kaca jenis isolator yang baik belum tentu ya. Belum tentu ya. Belum tahu kita tuh. Baja lebih cepat menghantarkan panas dibanding tembaga. Salah benar? Salah. Salah. Nomor 2 salah. Yang ada duanya salah. Jawabannya C. Kok benar? Ya kan? Iya, Pak. Yang ada duanya salah kan, Bu? Iya. Kayu isolator yang lebih baik dibanding kaca, benar nggak? Ya benar. Iya. Kayu itu makin di bawah 0, makin di bawah 1, makin isolator. Berarti benar ya? Isolator. Tembaga adalah Isolator konduktor kayu. paling baik di sini, benar? Benar. Adalah 3. Salah tuh. Jadi nomor 1 benar ya? Iya. Paham, Bu? Paham. Lihat dulu. Oke. Kaca itu, Bu, sebenarnya itu bahan, itu bisa dikatakan semi
semikonduktor. Ya. Semikonduktor. Iya, misalnya semikonduktor tuh. Kaca tuh kok kasih panas, dia panas juga kan gitu. Kenapa? Coba Iya, pegang. Pak. Coba kita ada cahaya matahari, kita pegang kaca panas kan? Iya, itu kaca semikonduktor. Tapi di sini karena jawaban ini mengacu nomor 2 salah, maka tinggal yang C. Paham, Bu? Paham? Makanya saya bilang kaca itu semikonduktor. Tapi di sini jawabannya nggak ada jawabannya 2 dan 3 dan 4. Nggak ada kan, Bu? Intinya nomor 2 salah, maka salah, tinggal C. Paham, Bu? Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal lagi ada Pak? Ada banyak soal tentang UP nih. Nah, Izin Pak, silakan, sebelum Bu. lanjut. Berarti baja itu lebih lambat ya Pak ya di sini di yang nomor 2. Bukan Baja cepat. lebih lambat mengantar benarnya. panas dibanding tembaga. Paham betul, Pak? Oke, ya. Terima kasih Pak. Cuma Oke. konfirmasi yang itu Iya, ya. Bentar Pak, jangan dulu di itu. Silakan. Silakan, Bu. Silakan, Bu, yang mau bertanya. Ya, sudah. Apanya, Bu? Udah nih. Di screenshot Pak, screenshot. Oh. Sudah? Atau di foto dulu. Lanjut Pak. Nggak pikir apa tadi kan. Udah lanjut? Belum Pak, bentar Pak. Ya, silakan. Lupa lagi. Lupa apanya, Bu? Sudah Pak. Ada sudah, videonya Pak. Ibu. Aman, Bu? Oke. Aman. Saya ulangin ya. Nomor 1 belum tentu benar. Nomor 2 sudah pasti Satu lagi, salah. Pak. Baja lebih cepat. Salah, Bu ya, dibanding tembaga. Iya. Jadi kalau Ngerti, nomor Pak, 2 ngerti, salah, maka yang ada 2 yang Ya. salah. Ya. Ya udah, inilah yang pilihan ganda ya. C, ngapain lagi? Iya. Cara? Iya, Pak. Lanjut, Bu. Lanjut. Lanjut. Ini soal UP yang lalu-lalu, udah lama juga nih soal UP ya. Pada saat ini soalnya pun ini soal yang dapat dari mana juga nih. Pada saat kita masak sup dan panci, gagang panci tidak terlalu panas. Sedangkan tutup panci yang terbuat dari kaca, ini bukan terbuat dari aluminium nih, tapi terbuat dari kayu nih, Bu ya. Dari kayu. Ini salah kan nih. Karena soalnya juga dapat dari mana nih. Ya, menggunakan lap nih, Bu, saya baca. Kenapa saya bilang? Aluminium itu logam kan, Bu? Logam kan? Soal di sini nggak nyambung. Pada saat Tapi kita masuk memasak sup unsur. dalam panci, gagang panci tidak terlalu panas, sedangkan tutup panci yang terbuat dari kaca saat disentuh sangat panas. Panas. Sehingga kita perlu menggunakan lap untuk membuka tutup panci tersebut. Perbedaan panas, gagang panci terbuat dari aluminium. Ya, kalau aluminium dipanaskan makin panas, Bu ya. Sama aja panasnya kan. Iya, panas. Kalau aluminium panas kan, Bu? Panas. Namanya juga logam, nah makanya saya bilang ganti kayu. Tapi jawaban di sini ya, jawabannya hanya menjawab konsep dasarnya. Coba, benarkah benda yang memiliki konduktivitas termal besar merupakan penghantar kawan yang baik? Benar nggak? Betul. Kebalikannya coba, benda yang memiliki konduktivitas termal kecil sebagai penghantar kawan yang buruk. Benar apa salah? Benar kan? Benar. Nah, ya udah jawabannya A. Coba yang B. Benda yang memiliki konduktivitas termal kecil merupakan kawan yang baik. Salah kan? Nah, Benda yang memiliki konduktivitas termal 100 ya nggak pasti ya, nggak pasti. iya. Benda yang memiliki konduktivitas sedang tuh nggak bagus, rancu bahasanya. Benda yang memiliki konduktivitas termal di atas 200 nggak jelas, Bu ya, nggak Iya, jelas. Ya, yang A. Oke, jawabannya A. Paham? Paham. Ya, konsep. Oke, lanjut, Bu. Gampang, Bu ya, udah paham ya. Semakin besar nilai konduktivitas, semakin konduktor. Oke, aman, Bu? Aman. Kita lanjut Yang ke sering soal keluar yang sering keluar ini, Bu. Konduktivitas, Bu. konduktivitas sama Pak, panjang. Panjang. Oke. Oh ya. Oke. Oke. Kita lanjut ke soal ini ya. Perbedaan kalender Bapak, Hijriah dan Masehi. Perhatikan perbedaan kalender Masehi dan Hijriah ya. Kata kuncinya gampang saja. Masehi itu perayaan hari besar umat Kristiani, Bu ya, umat Kristen. Oke. Sedangkan Hijriah perayaan hari besar umat Islam. Perbedaannya apa? Perbedaannya nanti pada saat Idul Fitri ya, pada saat Idul Adha itu selalu berubah tanggal di kalender Masehi karena dia perbedaan 11 hari. Dari mana, Pak, perbedaan 11 hari itu? Itulah yang sering ditanyakan di soal. Perbedaan 11 hari itu ya, berdasarkan namanya revolusi. Yang di Masehi itu perhitungan revolusi bumi. Apa revolusi bumi? Gerak bumi mengelilingi matahari. Paham, Bu? Iya, Paham, Bu? Pak. Yang kedua itu, yang di Hijriah itu perbedaannya adalah revolusi bulan. Apa itu revolusi bulan? Gerak bulan mengelilingi bumi. Paham, Bu? Paham.
Pak. Paham? Ingat, nanti ada yang salah kaprah nih. Revolusi bumi 1 tahun. 1 tahun itu sama dengan 365 hari. Hari. Revolusi bulan tuh 1 bulan. Jangan Yes. salah 1 tahun. 29,5 hari. 29,5 hari. 5. Bisa dipahami, Bu? Ah, Jadi, Pak, kalau 1 tahunnya gimana, Pak? Ingat, revolusi bulan itu 1 ayo bulan ya. 12. 12 bulan namanya. 12 bulan 1 tahun. Dikali 12, 354 hari. Jadi nanti jangan bilang revolusi bumi 1 tahun. Iya, benar. Revolusi bulan, 12 bulan salah. Revolusi bulan adalah 1 bulan. Paham, Bu? Awas Iya, ditebak Pak. soal ya. Ya, revolusi bumi 1 tahun, revolusi bulan 1 bulan, paham? Dikali 12 bulan jadinya 354 hari. Ada perbedaan hari berapa? 11 hari ya. Oke, nomor 2. 11 hari. Nomor 2. Pak, kalau kabisat Pak, kalau kabisat tambahkan 1 masing-masing. Paham? Kalau tahun kabisat Masehi 366, Hijriah 355. 55. Tambah 1 hari, oke. Revolusi bumi 1 tahun, revolusi Ya. bulan 1 bulan, oke. Berdasarkan tadi udah bumi sama bulan. Nama lain Masehi tadi apa? Samsiah ya. Syam. Syam itu bumi. Hijriah itu komar. Komar itu bulan. Oke, artinya. Oke. Yang kedua, pergantian hari itu pada saat pukul 000. Nanti pukul 000 ini sudah ganti hari Kamis. Paham, Bu? Iya, Pak. Yang ini pergantian harinya pada saat terbenam matahari. Maghrib. Matahari ya, terbenam matahari bahasanya. Oke. Ini ganti hari, paham, Bu? Paham, Bu? Paham. Itu ajalah perbedaannya, nggak ada lagi yang lain. Nanti makanya kita bahas langsung ke soal. Silakan yang mau nyatat-nyatatkan, silakan. Biar kita lanjut. Bentar, Pak. Ditulis, Pak. Iya, Bu. Silakan. Kemarin saya kebalik salahnya, Pak. Kemarin Iya. saya yang Hijriah yang 354. Apa yang Masehi yang 354. Salah, Pak ya. Terbalik, Pak. Pak Amir, Silakan. berarti untuk kalender Hijriah ini misalnya orang meninggal gitu Pak Amir. Orang meninggal pukul 7 malam berarti sudah masuk besok ya, Pak? Iya, masuk hari ini, hari apa? Hari besoknya. Ya, hari besoknya. Itu kalau perhitungan Hijriah Pak Amir ya. Tapi kalau kalender Masehi Ya. berarti masih mengikuti Jam 00. hari yang sebelumnya ya, Pak? Iya, 00, benar. Oke, aman? Aman, Pak. Yang mau nyatat silakan nyatat, kita lanjut, kita sampai malam nih jam 10. Ya, Biar Pak. supaya- Sudah Aman? nyatat. Minum Sudah kopi aman. dulu, yang minum kopi dulu kan. Ya. Oh, nanti nggak bisa tidur dalam malam, Pak. Oh, oke. Kalau saya tahan aja kan gitu. Saya nggak minum kopi, Susah saya nggak tidur minum kalau kopi. saya habis minum kopi, Saya nggak Kak. minum teh ya. Saya nggak minum teh, nggak minum kopi, malas. Lanjut. 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 Minumnya air putih hangat cukup. Lanjut. Ini soalnya. Soalnya adalah seperti ini. Hati-hati soal seperti ini. Soalnya menjebak. Ya. Hati-hati. Jatuhnya hari raya Idul Fitri setiap tahun pasti berbeda. Misalnya hari raya Idul Fitri tahun 2022 jatuh pada tanggal 2 Mei. Dan tahun 2021 jatuh pada tanggal 12 Mei. Perbedaannya ada ya. Hal ini tidak sama dengan perayaan Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Berdasarkan ilustrasi tersebut, hal tersebut terjadi. Ini masalah apa nih? Masalah Idul Fitri. Fitri. Berarti kalau Idul Fitri tahun apa namanya, Bu? Hijriah. Oke, kita paham ya. Hijriah. Oke, jumlah hari pada Masehi maju 11 hari dari tanggal sebelumnya. Maju. Jumlah hari dalam setahun kalender. Kita belum tahu nih ya, sahabat dulu pengertian maju mundur. Jumlah hari dalam setahun kalender Hijriah adalah 365. Salah benar? Salah, saya salah ini kemarin. Iya. Jumlah hari Balik. dalam setahun kalender Masehi 365 benar? Benar. Selisihnya kurang 11, Maksudnya salah ya? benar. Betul. Salah, Bu. Selisihnya 11 pas. Bukan Iya. kurang 11. Oh iya, Buku Pak. baru disimpan ke buku siang. Modulnya kita ganti tuh ya. Salah misalnya sekarang ya. Selisihnya kurang 11 salah, Bu ya. Salah. Harusnya pas 11 salah ya. Oke.
Jumlah hari pada tahun Masehi mundur 11 hari dari tanggal sebelumnya. Belum tentu. Kita tahu mundur apa Mas. Jumlah hari dalam setahun kalender Hijriah adalah berapa? 354. Sedangkan Oh, yang pada itu. tahun Masehi Berarti yang betul 365. 65. Ini bagus, benar Bu ya? Ya, benar. Ketika ada perbedaan ini, maka mundur apa maju kalender hari tanggal itu? Maju. Maju kan Bu tanggalnya? Maju. Maju. Ya, jadi jawabannya cuma E Bu yang bagus. Benar. Karena kenapa E? Karena ini berdasarkan Masehi, ilustrasi kan. tersebut terjadi perbedaan hari Hijriah 354, Masehi 364. Ketika terjadi perbedaan itu, maka akan terjadi perbedaan tanggal yang terjadi hari raya umat Islam itu maju 11 hari pada saat di tanggal Masehi. Ya. Jawabannya bukan A tapi yang E karena perbedaan itu, paham Bu? Ya. Lanjut. Yang C itu gara-gara ada kurang gitu ya Pak ya? Iya, Selisihnya kurang harusnya tadi ya? selisihnya pas. 11. Oh ya, berarti memang kita harus teliti ya itu. Iya, itu selisihnya kurang, masa Nah, kurang? selisihnya kurang. Tadi kalau nggak ada Benar. baca kurangnya itu bisa milih C loh itu. Benar, jawabannya C. Paham Bu? Ya. Iya. E. Ini juga soalnya jebak. Ini soalnya panjang-panjang jebak-jebak. Baca teliti. Oke, kita lanjut ke sini soalnya. Kalender Hijriah biasanya digunakan umat muslim untuk menentukan tanggal perayaan hari besar seperti Ramadan, Idul Fitri. Seperti itu, kalender Masehi adalah kalender umum yang dipakai sehari-hari mulai dari Januari hingga Desember. Mengapa hari-hari besar umat Islam bergeser lebih awal 11 hari pada tahun Hijriah biasa dan bergeser 12 hari pada tahun Kabisan, ya? Mengapa demikian? Kita analisa dulu. Lihat. Karena perhitungan awal Hijriah didasarkan pada 00. Salah benar, Bu? Salah. Salah. Bu, Quran Masehi. paham? Tenggelam. Iya. Karena Hari. kalender Hijriah dikenal dengan nama Komariah, tapi kita ini belum tentu ya. Ya. Anggap Ya, aja lah, masih katanya. ragu. Karena revolusi bulan adalah 29,5 hari, benar, Bu? Betul. Jumlah hari dalam satu tahun 29 kali 12 354, benar? Betul. Benar. Karena kalender Hijriah lebih panjang 10. Hijriah lebih panjang, Salah. lebih pendek ya. Salah. Karena dasar perhitungan kalender Hijriah adalah revolusi bulan yang mengelilingi Betul. bumi selama 354. Salah benar? Betul. Salah, Bu. Sama Revolusi bulan itu 29. 29,5 hari. Ini Haha. menjebak Ibu yang E karena Iya, bagus. Ini iya, Pak, iya, ya, iya. itu Kejebak. juga ini. Yang C yang benar. Besok hati-hati. Revolusi bulan itu 29,5 hari, bukan 354,5 hari. Siap-siap. Revolusi bumi baru 365 hari, paham, Bu? Paham, Jadi ya. jawabannya bukan yang E. Yang E itu dijebak dengan kata-kata. Gantikan, Bu, ya. Kalau saya tadi di modulnya E, gantikan yang C, paham, Bu? Paham. Jadi salah nih soalnya yang E. Kenapa? Saya pun dijebaknya. Kalau nggak, itu udah lama tuh modulnya saya buat kan. Oke, jadi saya menjebaknya, saya pikir E. Rupanya saya, oh iya salah. Adalah terlanjur. Adalah. C, Bu, ya. C itu pas ya. Revolusi bulan 29 kali 12. Sedangkan E ini salah. Salahnya apa? Revolusi bulan katanya 354. Padahal revolusi bulan itu adalah bulan mengelilingi bumi dalam satu kali. Satu kalinya berapa? Satu Revolusi bumi. bulan. 29,5 hari. Paham, Bu? Aman? Aman. Lanjut. Ya, lanjut kita. Oke nih. Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 Hijriah dan 17 Juli 2015. Pada tahun sebelumnya 1 Syawal 1435 Hijriah pada tanggal 28 Juli. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena kalender Hijriah ya. Hijriah. Mbak, kenapa coba? Kalender Hijriah terdiri 365, salah benar? Ya. Nah, Jumlah hari dalam satu tahun kalender Hijriah lebih banyak. Salah. Salah. Jumlah hari dalam satu tahun kalender Masehi lebih banyak 11 hari, benar? Benar. Benar. Kalender Hijriah sama Salah. harinya. Kalender Masehi dibuat rotasi bumi, salah ya? Salah. Revolusi bumi. Revolusi. Hijriah bukan revolusi bumi tapi revolusi Bulan. salah juga. Ya. Jawabannya yang Si Pak tambah. Semangat. aman, Bu? Man. Bulan. Lanjut. Lanjut, Pak ya, Bu ya. Gampang, Bu. Nggak usah pening-pening. Jangan takut dulu sama soal ya.
Gampangnya tuh. Ya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Didasarkan pada periode revolusi bulan mengelilingi bumi, didasarkan pada periode bumi mengelilingi matahari, tahunnya terdiri dari 365, satu tahunnya terdiri dari 354 hari. Jatuhnya hari raya Idul Fitri setiap tahun pasti berbeda. Hal ini tidak disama dengan perayaan hari Natal yang diperingati pada tanggal 25 Desember. Perbedaan ini karena tahun Masehi yang diminta tahun Masehi ya. Carilah ciri-ciri Masehi. Bumi mengelilingi matahari dan 365, ya kan? Iya. Jawabannya adalah 2 dan 3. Karena yang diminta adalah tahun Masehi. Ngerti, Bu? Ya. Ya, gampang ya. Iya, Jawabannya Pak. 2 dan 3. Oke. Tandanya bulan 1 dan 2. Ya, kalau diminta tahun Hijriah jawabannya 1 dan 4. Paham, Bu? Paham. 4. Oke, lanjut ya. Nih. Disebut tahun Syamsiah, disebut tahun Komariah, berpedoman pada pergerakan bulan terhadap bumi, berpedoman pada pergerakan bumi terhadap matahari. Penentuan awal didasarkan pada pukul 000, penentuan awal pada terbit dan terbenamnya matahari. Yang diminta kalender Hijriah nomor 1 salah ya? Salah. Salah. Bulan nomor 2 benar. 2 benar, 2 benar, 2 benar. Ini salah. Oke. Berpedoman pada bulan, benar ya? Benar, Pak. Nah, Salah. berpedoman pada bumi salah ya? Yang ada Nah. 4-nya salah. Oke. Ganti harinya 00 salah. Ganti harinya terbenam matahari benar? Benar. 2, 2, 3, 3 6. Jawabannya C. Paham, Bu? Paham. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Oke, aman ya, lanjut ya. Syamsiah dan Komariah tuh apa, Pak? Syamsiah itu namanya Masehi, Pak. Masehi, Komariah, Syam Hijriah. itu bumi, berarti ini Masehi. Syamsiah itu Masehi, Komariah itu Hijriah. Komar itu bulan, Pak. Komar itu bulan, namanya Hijriah. Paham, Pak? Ya, Pak. Ya, Tahun Hijriah, tahun Islam, tahun Komariah sama artinya. Paham? Pak. Istilah-istilah Islam ya, Pak ya? Iya, Komariah, Hijriah, Islam sama tuh. Masehi, Syam itu sama. Masih Syamsiah. Syam itu Iya. artinya bumi. Komar itu artinya bulan. Bulan. Syam itu bumi artinya. Komar artinya Pak, berarti untuk Hijriah bumi mengelilingi Bulan. bulan Bulan, mengelilingi. Bu. Bulan mengelilingi bumi. Kalau bulan Syamsiah mengelilingi masih matahari. bisa, Bu. Bumi mengelilingi. Bulan mengelilingi bumi. Oh iya ya, Pak. Hijriah. Bumi mengelilingi Revolusi matahari. bulan. Revolusi bulan artinya bulan mengelilingi bumi. Itu Hijriah 29,5 hari. Oke, saya buat lagi. Saya terlalu lama di kelas rendah itu loh, Pak. Jangan pedulikan itu, Bu. Semangat aja, Bu. Ibu tuh kan punya namanya memori yang sama mungkin dengan setiap manusia, hanya perbedaannya tinggal dipacu aja, Bu ya, belajar ya. Iya. Nggak usah pusing-pusing, Bu ya. Itu nggak usah di Memorinya terbatas. ya. Masehi itu Ya. Syamsiah ya. Syamsiah, oke. Syamsiah itu adalah Masehi, Bu ya. Masehi. Masehi sama artinya nih ya. Bumi. Berdasarkan yang pertama revolusi Revolusi bumi. bumi. Apa revolusi bumi? Pergerakan bumi mengelilingi matahari. Matahari. Ini bumi keliling matahari, mengelilingi matahari. Matahari. Paham, Bu? Ah, Matahari. Berapa tahun? 1 tahun. Tahun. 1 tahun. Sama dengan 365 hari. Kapan ganti harinya? Pukul 00. 00. Oke. Hijriah itu namanya Komariah. Komariah. Komar itu artinya bulan. Bulan. Berdasarkan Komar. revolusi Revolusi bulan. bulan. Apa itu revolusi bulan? Revolusi adalah bulan mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi. Bulan Mengelilingi bumi. mengelilingi bumi. Paham, Bu? Ah, Satu bulannya berapa? 1 bulan sama dengan 29,5 hari. Kalau 12 bulannya? 354. Iya, 12 bulan itu sama dengan 354 hari. 354 jangan hari. kejebak. Satu revolusi bulan adalah 354 hari, salah. 29,5. Paling Kapan kejebak. gantinya maghrib terbenam matahari. Terbenam matahari.
Maghrib. Maghrib. Paham, Bu? Paham. Ya, sambil saya catat lagi tuh. Paham, Bu, pengertiannya? Paham. Paham, Pak. Kita lanjut boleh? Boleh. Biar nggak ngantuk Pak Amir, bertanya Pak Amir ya. Silakan, Bu, saya senang. Silakan, Bu. Sudah Pak Amir, sudah. Sudah. Oh, sudah. Sudah. Sudah, Pak. Yang tadi itu Oh, yang bertanya tadi lah Pak Amir. Oh, tadi itu saya nggak apa-apa, Bu. Tanya Iya. aja. Saya bilang apa? Saya kelas saya ini, Bu. Saya nggak mau ada yang tertinggal. Tanyakan apa yang saya tetap jawab, Bu. Ya. Kalau nanti misalnya itu saya akan tetap jawab. Ya, oke, Bu, aman, Bu ya. Paham. Jadi tanyakan aja kalau nggak ngerti kenapa. Itulah gunanya Zoom bertanya. Aman, Pak. Oke, ya. Pak, saya nggak ngerti, Pak. Saya ulang-ulang. Mau muak, mau apa, tetap saya ulang. Terserah ya. Intinya saya pakai teori humanisme, Ibu ya. Nggak boleh tinggalkan yang lemah belajar atau Lemah. nggak boleh. Oke, lanjut. Tanyakan apa yang kurang. Oke, langkah-langkah metode ilmiah. Pahami ini. Yang pertama adalah masalah nih ya. Masalah, ingat masalah. Kedua, literatur hipotesis variabel. Ini namanya literatur ya, hipotesis variabel. Yang keenam ini rencana percobaan atau prosedur kerja, menyiapkan alat dan bahan. Biasanya menyiapkan alat dan bahan, pakai baju praktek. Oke, Bu? Di sini. Melakukan percobaan dan mengumpulkan data. Apa itu mengumpulkan data? Mencatat hasil percobaan di sini. Mengolah dan menganalisis data. Habis percobaan, mengolah dan menganalisis data di sini ya. Membuat kesimpulan, menguji kesimpulan, dan mempublikasikan hasil penelitian. Inilah langkah-langkah metode ilmiah. Cara ngapalnya gimana, Pak? Cara ngapalnya pertama masalah, hipotesis, percobaan, analis data, kesimpulan. Itu aja kok cara ngapalnya. Oke. Ya. Nanti kalau misalnya semuanya ada muncul, baru kita apain. Ingat langkahnya. Langkahnya. Masalah, hipotesis. Masalah, hipotesis, percobaan, mengolah data, kesimpulan. Itu aja, Bu. Ya. Yang dihafal dulu masalah. Pertama masalah. Ya. Masalah. Kesimpulan. Hipotesis. Yang paling cepat ya. Hipotesis. Langkah-langkah metode Mengolah Cobaan. percobaan data. Analisa data. Analisis data. Kesimpulan. Percobaan itu mengumpulkan data, Bu ya. Habis percobaan, catat hasil. Paham, Bu? Analisis. Habis Analisa. catat hasil, baru kita analisis. Habis itu kesimpulan. Oke, Bu? Inilah yang perlu dihafal. Masalah, hipotesis, percobaan, analis data ya. Di percobaan itu sudah mengumpulkan data. Paham? Beda kan, Bu ya? Menganalisis data dan mengumpulkan data. Mengumpulkan data pada saat melakukan percobaan. Mencatatkan hasil percobaannya itu namanya mengumpulkan data. Setelah data yang ada, baru dianalisis. Namanya analisis data setelah percobaan. Habis itu baru kesimpulan. Paham, Bu? Masalah, hipotesis, percobaan, analisis data, kesimpulan. Oke, aman? Lanjut. Lanjut. Soal yang ini, nanti soal yang ini saya juga nih ya. Ini saya juga kejebak nih ya. Jebaknya gimana, Pak? Ya, gara-gara ini, gara-gara soalnya baru ya. Saya buat langkahnya nih. Saya buat langkah seperti ini biar paham daripada yang ini. Nggak tahu nanti. Ini karena soalnya nggak ada jawaban sebenarnya. Nggak ada jawaban ya. Ini jawaban masalah nih. Kenapa nggak ada jawaban, Pak? Kita perhatikan coba jawabannya. Edo sedang melakukan percobaan tentang intensitas bunyi benda. Alat dan bahan digunakan adalah 3 kelereng dengan jenis bahan yang sama, material, ya, meteran, stopwatch. Beberapa langkah metode ilmiah yang dapat dilakukan oleh Edo. 1. Membuat hipotesa. 2. Mengumpulkan data. 3. Melakukan percobaan, eksperimen sama percobaan sama. 1. 4. Bu ya. 4. Menguji ke. Bentar, Bu ya. Bentar, Bu. Oke. 4. Menguji kesimpulan. 5. Adanya masalah. 6. Mengambil kesimpulan. Agar Edo dapat memperoleh hasil percobaan yang tepat, maka urutan langkah kegiatannya, saya ulangin, urutan langkah, lihatlah yang ini. Pertama, ambil dulu masalah, nomor 5. Ya. Nomor 5 jawaban tinggal B, tinggal C, tinggal D. Yang ini salah. Habis nomor 5, melakukan adanya masalah, baru yang namanya melakukan hipotesis. 1 dulu. Oke. Habis hipotesis, melakukan eksperimen 3 dulu. Eksperimen di dalamnya itu mengumpulkan data 2. Dah. Habis mengumpulkan data namanya mengambil kesimpulan 6.
Setelah ngambil kesimpulan, menguji kesimpulan 4. Oke, inilah urutan yang benar. Tapi tidak ada jawaban. Maka cari yang paling dekat, Bu, dengan itu. 2, 6, 4. Yang paling dekat mana? B. Oke, ini salah nih. Jawabannya B, Bu ya. Gantikan B. Silakan bertanya, Bu. Perhatikan lagi. Silakan bertanya, Bu. Perhatikan lagi. Pak, setelah adanya masalah itu langsung eksperimen ya, Pak? Hipotesis, Bu. Kan saya bilang tadi jawabannya 5, Oh iya, Pak. 1, 3, 2, 6, 4 yang ini jawabannya. Tidak ada Oh, jawaban iya. di sini, Bu. Iya, Pak. Kalau nggak ada jawaban, Pak, gimana, Pak? Cari yang mendekati. Yang B kan, Bu? Tinggal ganti angkanya dibalik kan, Bu? Ini Iya. mungkin terbalik. Iya, Jawaban yang B. iya. Yang paling mendekati yang B, paham, Bu? Ya, Yang lain tidak ada yang mendekati B. Jawabannya B. Paham? ya, Pak. Paham, Pak. Paham. Aman. Oke, jawabannya B itu. Bisa dipahami, Bu? Lanjut. Lanjut. Kita lanjut. Oke, ini sama juga nih kita pahamin. Ada langkah-langkahnya, supaya benar. Langkah-langkahnya apa? Oke, kita bikin langkah-langkahnya. Yang pertama masalah, Bu. Teruskan masalah, kemudian Masalah dulu, Nora masalah, Bu. 3. Jadi jawaban 3 langsung. 3 yang ini sama yang ini, paham, Bu? Iya. Salah, ini salah, ini salah. Habis 3 hipotesis. Hipotesis 2. Habis hipotesis Mengumpulkan percobaan. 6. Nah, 6. habis udah dapat. Jawabannya D. Pak. Oke, paham? Ya, paham. Ya. Ya, Pak. Ngerti, Bu? Ngerti, Pak. Lanjut. Oh, setelah itu Oke, langsung dapat jawabannya, Bu ya? Sudah dapat. Ya. Oke, sama juga ini, ayo. Urutannya masalah dulu. 3. 3, 3. Ini salah. 2. Salah. 6, 2. 6. 3, 2, 6. 6. Langsung dapat. 6. Nah. Paham, Bu? Paham. Bisa lanjut? Lanjut. Ya, ini ya kata kunci di sini ya, yang ini, yang hijau nih. Oke, aman ya. Sudah saya sebar di modul juga, di modul juga, di apa namanya? Di WA. Ya. Masalah. Lanjut ya. Hipotesis. Ya. Eksperimen Ini ya. percobaan. Oke, kita lanjut nih. 3. Nggak apa ya, kita bikin dulu ini biar supaya makin paham, dibuat aja. Saya belajar biar paham. Oke. Angkanya, Bu, lanjut. Yang mana duluan? 3. 3. Habis 3? 1. Salah. 3, 1 apa jawabannya? 1. B, langsung aja, Bu. B, Bu. Nggak usah jawab lagi. B ya, Bu ya, jawabannya. 2. Ya, Saya benar. ulangin ya, saya ulangin. Kita nggak usah pening-pening. Nggak usah. Nggak usah kita tengok semua. Tak usah kita tengok semua. Tengok aja. Masalah nomor 3. Oke. Ini salah, ini salah, ini salah. Ambil masalah hipotesis 1, langsung aja B. Oke. Ya, Pak. Nggak usah lagi pusing-pusing, oke? Kalau langsung bisa langsung aja, Bu ya. B, Bu ya. Ya, Pak. Lanjut ya. Ya. Nggak usah diperiksa lagi, udah bener tuh. Lanjut. Oke, urutan masalah ini. Cari masalah. Masalah adalah yang dikasih guru. Yang dikasih oleh guru nih. Guru. Siswa mengamati fenomena alam. Inilah masalah. Timbul masalah. Nomor apa timbul masalah? Nomor 4. Setelah timbul masalah, pertanyaan. Itulah namanya pertanyaan. 1. Hipotesis 1, Pak. 1. Habis masalah, baru 4, 1. Tinggal yang ini. Tinggal yang ini ya. A, B, E. 6 pasti 6 kan, Bu? Duluan kan? Ya. Kita urutannya 6 duluan. Habis itu bedakan 5 apa 2? Menyiapkan alat apa variabel? Tengok di sini. Variabel. Nomor 2. Ini salah nih ya. Salah. 5 ya sama, bikin 5 dulu. 7 apa 8? Melakukan percobaan apa laporan dulu? Percobaan dulu. Percobaan dulu, maka jawabannya C. Paham, Bu? Paham. Ngerti ya? Ini soal UP asli kemarin. Paham, Bu? Paham, Tuh. Nah, tryout nanti banyak, Bu ya. Tryout nanti akan banyak ya. Sabar ya. Tunggu dulu semua materi selesai. Ini ada habis IPA akan ada tryout IPA, paham, Bu?
Jadi IPA dulu pahamin ya. Paham? Kalau udah paham semua nanti enak ngejahit tryoutnya. Jadi nilai itu pasti alhamdulillah mungkin tinggi, oke? Kalau sekarang ya biasa-biasa aja, namanya juga ini. Ya. Belum semuanya. Oke. Cari dulu masalah, Bu. Yang mana masalah? Nggak ada, Pak, yang masalah. Kalau nggak ada masalah, Berarti hipotesis. hipotesis. Nomor berapa, Bu? 4. 4. Langsung B jawabannya kan? Langsung aja ya, Be. Langsung aja. Coba. Kalau nggak ada masalah langsung hipotesis berarti ya, Pak? Iyalah, seperti ini, Bu. Nggak ada masalah, hipotesis. Kalau nggak ada hipotesis, literatur. Paham, Bu? Ini dia. Ya. Lanjut. Nomor 4, langsung B kan? Ya, menentukan variabel, Pak. 1. Jawaban nomor yang langsung B, kan? Tak lagi kan jawabannya yang lain. Ya, Ya. Pak. Soal yang payah seperti ini. Yang payah seperti payah gimana, Pak? Payahnya ini adalah kita yang mana yang benar, maksudnya setelah hipotesis katanya. Setelah hipotesis adalah apa? Setelah hipotesis. Variabel. Variabel ini ada nggak ada kan? Ada. Kalau variabel Eksperimen. menetapkan struktur kerja. Cobaan. Cobaan berarti, Pak. Enggak, menetapkan rencana. Rencana Oh, dulu. rencana dulu. Ada 8 sama 8 sama 4. 4. Ini jawaban tinggal B, tinggal C, tinggal D, tinggal E kan? Ya. 8 dulu, 4. Oke, perbedaannya. 3 dulu apa 5 dulu? 5 mengumpulkan informasi, 3 menganalisis data. Mengumpulkan 5 dulu. informasi. 5, Pak. Kumpulkan Informasi. Salah, Bu. Saya ulangin ya. Menganalisis data ya, Pak. 8, ya kan? 4. 3 apa 5 dulu? 5 mengumpulkan informasi, Iya. apa 3 analisis data? 5 dulu ya. Mengumpulkan 5. informasi. Mengumpulkan data dulu. 5 ya. data dulu, Pak. Baru Ya, menganalisis. 5 ya. 8, 4, 5. 5. Habis 5, 7 benar nggak? 7. Itu benar. Sumber merencanakan Satu percobaan. benar nggak? Satu benar ya. Menganalisis Kesimpulan. Nomor Oh, yang iya, iya. yang E juga benar dong, Bu. 8, 4, 3. 3 apa 3? Menganalisis data. Data. 7, Data. 1. Kesimpulan. ya kan? Percobaan. Bener kan? Ini Benar. ada 2 yang benar, di sini ada 2 yang benar. Yang B, C benar, Terus yang gimana itu? benar. Nah, kan saya bilang, dah. Inilah 2 soal yang saya bilang tadi. Yang soal lama, Bu ya. Soal lama ini soal lama. Soal lama ini kadang-kadang membuat jebak-jebakannya tidak bagus ya. Ada 2 yang benar ya. Habis menganalisis data, yaitu sama aja mengumpulkan informasi itu sama dengan Menganalisis sama data. juga, ya kan? Sama kan, Bu, hasilnya kan? Sama-sama benar kan, Bu? Iya, Pak. Ya, tapi soal seperti ini tidak akan ada lagi, Bu. Kenapa nggak ada lagi? Ini nggak ada lagi soal seperti ini. Maksudnya gini, tidaklah. Kalau ini soalnya udah lama kali nih, soal UP di bawah kali 2021 bawah nih. Ini soalnya seperti ini mungkin pertama-tama buat soal UP atau gimana? Jawabannya kadang-kadang nggak ada. Ada juga tuh matematika jawabannya nggak ada. Ini nggak masalah, Bu ya. E benar, C benar, nggak masalah, Bu ya. Paham? Yang penting paham konsep dulu, Bu. Paham, Bu? Ngerti, Bu? Paham, Pak. Jadi jawabannya apa ya? C benar, E benar, ngerti, Bu? Paham? Paham. Lanjut ya, Bu ya. Lanjut ya. Lanjut. Udah ngerti ya? Udah habis tuh tentang itu udah paham. Nggak muncul lagi ya, Bang? Apa, Bu? Nggak muncul lagi soal kayak gitu nanti. Nggak Ya. muncul lagi. Soal lama. Maksudnya gini, Bu. Munculnya ini tapi jawabannya langsung benar. Tidak ada 2 jawaban yang benar. Ngerti, Bu? Iya, Pak. Iya. Soalnya Iya, muncul Pak. seperti ini tapi tidak mungkin lagi ada 2 jawaban yang benar. Paham, Bu? Paham. Contohnya gimana, Pak? Contohnya tadi, Bu, etanol, amonia masuk senyawa dibikinnya masuk unsur. Iya, Bu ya? Ya, benar, Pak. Nah, seperti soalnya sudah mulai bagus. Ya, Bang. Iya, ngerti, Bu? Saya ini tadi sama soal seperti ini tadi, soal ini. Harusnya Iya. urutannya adalah 5, 1, 3, ya kan? Ini Ya. jawabannya B kan? 5, 1, 3, ya kan, Bu? Ini kebalik. Ngerti, Bu? 1. Iya, tapi jawabannya cuma 1 kan, Bu? Yang A, yang B kan? Yang paling mendekatin. Iya, seperti itu, Bu. Soalnya tetap, tapi jawabannya udah pasti ada. Yang Iya. tadi nggak ada lagi jawaban yang 2, ngerti, Bu? Iya. Paham? Iya, Pak. Ya, Oke, paham, aman? Pak. Oke. Oke. Kita masuk perubahan energi dan pada pembangkit listrik. Perubahan energi pada pembangkit. Listrik. Inilah yang akan saya jelaskan panjang lebar nih sampai inilah materi terakhir malam ini biar supaya besok kita materi baru lagi. Oke, kita materi di awal ini, ya materi awal ini adalah tentang perubahan energi, ya perubahan energi dan pada pembangkit listrik. Ya.
Perubahan energi pada pembangkit listrik. Oke. Ya, judulnya itu. Bikinlah catatannya. Yang mau screenshot silakan, yang mau nyatet silakan. Oke. Pembangkit listrik itu ada banyak. Kita pahami dulu alat-alatnya. Alat yang keluar ya. Alat pembangkit listrik nanti yang keluar. Alat pembangkit listrik atau mengubah energi listrik. Alat mengubah energi. Itu nanti ada 2 yang keluar. Turbin generator. Turbin dan generator. Oke, turbin dengan pahami Bu ya, turbin dan generator. Turbin dan generator. Dipahami fungsinya dulu. Baru catat, sambil nyatat Bu ya. Yang nyatat dulu, boleh nyatat boleh Pak. Oke, Bapak. Oke. Turbin itu mengubah ya, mengubah energi panas. Panas itu bahasa kalor. Bukan kolor Bu ya, nanti lain pula ya. Mengubah energi panas kalor menjadi energi gerak. Bahasa gerak ini banyak Bu. Gerak itu bahasanya bisa jadi kinetik, mekanik. Sama aja nih Bu ya. Mekanik. Oke, catat dulu Bu, kinetik. Oke, mekanik. Oke. Nah, generator itu mengubah energi gerak atau kinetik atau mekanik ya. Gerak itu sama artinya dengan kinetik KM, mekanik KM ya, menjadi listrik atau elektromagnetik, jadi listrik, energi listrik. Catatkan dulu ini biar kita masuk ini materi terakhir biar selesai. Catatkan dulu. Jangan skip lagi ya tuh. Ya. Pak, KM itu kinetik sama mekanik ya Pak? Iya KM. Nggak muat lagi tulisannya Bu, saya singkat-singkat aja. Lanjut. Lanjut. Lanjut Pak, sudah Pak. Lanjut, Pak. Jadi pahamin? Ya. Ya, hapus nih boleh. Boleh. Yang mau screenshot, yang mau catat, silahkan. Oke, aman ya? Aman. Catat boleh. Boleh saya hapus? Sudah nyatatnya Pak? Boleh saya hapus? Boleh. Hapus. Oke, ya. Saya mutkan lagi, saya jelaskan dulu ya. Tentang pengubah energi listrik, saya mut dulu ya. Oke, pengubah energi listrik itu ada namanya pembangkit PLT angin. Apa namanya itu? PLT angin mula ala. Pembangkit listrik tenaga angin ya, PLT ang ya. Pembangkit listrik tenaga angin, PLT angin. Ya. Angin itu berupa kincir Bu ya, nanti ada kincir. Ya. Angin itu adalah kincir angin. Itu mengubah, saya ulangi ini mengubah energi. Ya, pengubah energi adalah kinetik. Ya, kalau pakai bahasa energinya berarti kita buat aja kinetik ya, biar enak. Ya. Kinetik mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik, menjadi elektromagnetik atau listrik, sama saja. Itu angin. Yang lain, satu lagi namanya PLTA. PLTA itu pembangkit listrik tenaga air. PLTA itu contohnya apa? Tenaga air terjun, bendungan, air terjun, ya, bendungan, ya, baru air laut, ombak, air laut atau ombak. Inilah mengubah energi apa yang diubahnya untuk PLTA ini adalah energi potensial, ya, energi potensial Kinetik ke listrik. menjadi kinetik. Kinetik ini bahasa di sini kinetik menjadi listrik. Oke, ya. Pada pembangkit listrik tenaga uap namanya PLTU. PLTU itu banyak Bu ya. PLTU itu ada namanya pembangkit listrik tenaga kotoran sapi, pembangkit listrik kotoran sapi, PLTKS atau PLTBG kalau bahasa itunya. Apalah PLTBG itu? Pembangkit listrik tenaga tai sapi lah pokoknya. PLTBG, saya lupa nih, pembangkit listrik tenaga Biogas. Iya, biogas, PLTBG. Biogas, ya. Biogas itu namanya tai sapi ya. Biogas, PLTBG. Baru pembangkit listrik tenaga PLTBB, pembangkit listrik tenaga batu bara, PLTBB.
Batubara. panas bumi. Pembangkit listrik PLTN tenaga nuklir. Nuklir Bu ya. Nuklir, biogas, batubara, PLTN, pembangkit listrik Panas bumi. tenaga panas bumi, PLTBP, panas bumi, PB, ya, panas bumi, ya, panas bumi, ya. Pembangkit listrik tenaga biogas, pembangkit listrik tenaga batubara, tenaga nuklir, tenaga apa nih? PB tadi? Panas bumi. Panas bumi. Panas bumi, ya, panas bumi ya. Itulah namanya PLTU. PLTU ini memanfaatkan energi uapnya. Energi uap itu adalah panas. Jadi panas nanti itu akan menjadi energi yang diubah pakai turbin. Nanti dia menjadi gerak ya. Gerak itu sama artinya. Jadi yang perlu kata kunci sini, panas itu akan besti dengan gerak atau kinetik atau mekanik ya. Sama ya Bu ya, kalau di sini kinetik mekanik sama, menjadi yang namanya elektromagnetik atau listrik. Oke. Ini harus kata kunci ini yang sering masuk, yang PLTU yang sering masuk ya. PLTU itu sering masuk sebenarnya. Panas kinetik. Panas kinetik listrik. Kata kuncinya panas kinetik listrik harus berdekatan. Besti panas kinetik, habis besti kinetik listrik. Paham? Tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Oke Bu, paham Bu? PLTU. Yang mana Pak PLTU Pak gambar-gambarnya? Oke, kita kasih tahu gambar-gambar dulu biar paham Ibu gambar-gambarnya. Catat dulu yang mencatat, habis itu kita lanjut. Silakan. Untuk angin itu kinetik, mekanik itu kan sama-sama geraknya ya Pak. Iya, angin itu energi gerak angin itu kinetik. Nanti diubah pakai turbinnya namanya mekanik. Diubah berputar deh Bu. Menggerakkan turbin namanya Iya Pak. Mekaniknya turbin. Iya, ya. aman Bu. Aman. Aman. Lanjut, boleh. Lanjut Pak, sudah tulis. Catat. Sudah. Dicatat. Sudah Pak. Boleh lanjut. 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 Kita lanjutkan soalnya. Saya hapus boleh? Boleh. Boleh Pak. Boleh. Ya, kita tengok ya. Yang mana Pak angin, yang mana air terjun Pak gambarnya, yang mana nuklir, yang mana biogas, yang mana batu bara, yang mana panas bumi. Saya tunjukkan gambarnya. Oke, saya hapus. Bentar. Ini air bendungan. Berarti dia PLTA. Paham Bu? Ya. Saya belum jawab ya, saya belum jawab. Oke, sama-sama jawab. Oke, taruh jawabnya taruh dulu aja. Oke, ini namanya air Bu ya. Air terjun, PLTA Bu ya. Ya. Ini PLTA ya. Ini namanya batu bara Bu ya, PLTBB. Ya, ada namanya apinya, tungku apinya. Paham Bu? Ini batu bara ya. Oke. Udah. Panas kinetik listrik. Iya. Oke, panas kinetik listrik nanti kita bahas tuh, sabar. Ini tenaga surya. Tenaga surya Bu ya. Kita tadi belum bahas cahaya panas listrik nih ya. Cahaya panas listrik. Cahaya panas listrik. Yang ini apa? Batu bara Bu ya, ada tungku apinya. Paham Bu? Listrik. Lanjut kita kemari. Apa namanya? Biogas. Ini gasnya, tai sapi buang sini Bu ya. Paham? Biogas. Oke, kita lanjutkan lagi ceritanya. Ini apa Bu? Air terjun. LTA. Ini apa Bu? Batu bara. Batu bara. Ini apa Bu? Air ombak. Ini apa Bu? Ini air ombak ya. Ini apa Bu? Batu bara. Nuklir nih ya. Ini beda ya. Nuklir. Ini nuklir. Ada gas Idenya di mana Pak? Macam teh, tengok bedanya Bu. Gambar. Kayak teh. Ini gambar sama tadi itu beda yang koal tadi. Ini sama gambar ini. Gambar mana tadi dia? Ini nih ha. Beda kan Bu gambarnya? Oh iya. Ini ada batunya ya. Ini nggak ada batunya, paham? Paham. Ya. Macam teh, ada air teh, oke? Lanjut. Ya. Ini namanya angin Bu. Ada kincirnya nih. Kincirnya maaf nggak gambarnya kurang mantap. Kincirnya. Paham Bu? Kincir angin. Ya. Ya, kincir angin ya. Ini angin ada kincirnya, namanya energi angin. Ya. Oke. Yang ini namanya panas bumi. Panas bumi ada dua sumur. Ada dua sumur ya, dua sumur resapan. Oke, sama namanya menara pendingin. Aman Bu? Bisa dipahami Bu? Ini panas Bisa. bumi. Ya, ini geotermal, panas bumi Bu. Oh iya Pak. Geotermal, geo itu bumi, panas bumi. Thermal itu suhu, panas suhu bumi. Paham Bu? Pak. Aman? Oke, kita bahas soalnya dari awal.
Ingat PLTA tenaga air potensial jawaban duluan. Air. Potensial kinetik Kinetik ya. Listrik. Potensial kinetik. Ini air kan Bu? Bendungan kan? air. Potensial kinetik Ya, cari Bu. kinetik Ini listrik. benar. Ini benar. Tinggal dua jawaban yang mana? Potensial kinetik apa potensial gerak? Kinetik Ibu ya? Penelitian kinetik. Jawabannya D kan? Ya. Ya, Lanjut kita ke soal berikutnya. Sama nggak soalnya nih? Sama. Potensial kinetik yang mana? potensial kinetik. D kan Bu? D. D kan? Sama ya. Oke. Paham Bu? Paham. sabun tangane. Nih ya. Ini soalnya nggak tahu nih apa, tapi kita pahamin dulu ini batu bara. Kita pahamin dulu nih berarti kalau batu bara masuk PLT. PLTBB. PLTU kata kunci apa? Kata kunci apa? Panas, kinetik, Kinetik listrik. Pak, di sini nggak ada bahasa kinetik. Mekanik boleh? Sama ya. Boleh, Pak. Kata kuncinya panas, mekanik, mekanik. Listrik. Kinetik listrik. Berarti carilah yang dekat dengan panas itu mekanik. Duluan panas dulu baru mekanik. Duluan mekanik dulu baru listrik. Jangan kebalik-balik. Oke. Ya. Yang A, mekanik duluan kan? Ya. Salah kan? Salah. Kinetik duluan kan? Salah ya? Salah. Mekanik salah kan? Kimia, mekanik, panas. Balik ya. Ya. Nggak boleh kebalik. Salah. Kimia panas. Panas, panas mekanik listrik nyambung. Benar. Panas mekanik listrik nyambung Bu. Benar. Nyambung, Pak. Potensial itu air, salah ya? Ya. Jawabannya D. Walaupun kita nggak tahu, tapi kalau kita tahu kata kuncinya panas mekanik listrik, maka ketemu panas mekanik listrik. Paham Bu? Ya, paham. Kita ulangin ya, biar nggak balik-balik. Iya, Kita ulangin panas mekanik listrik. Yang ini yang A kebalik, A mekanik duluan, salah ya? Salah. Salah. Kinetik duluan, salah ya? Salah. Mekanik panas, bener ya? Iya. Salah, kebalik. Balik. Salah kebalik. Panas mekanik Panas listrik, bener ya? mekanik listrik. Benar. Potensial itu air, Air. salah ya? Jawabannya D. Paham Bu cara ngerjakannya? Paham. Pak. Insya Allah. Panas mekanik Pak, listrik. untuk membedakan yang ini termasuk batu bara dengan uap tadi, yang batunya yang mana, Pak? PLTU itu tenaga uap, Bu. PLTU itu tenaga uap. PLTU itu tenaga uap, jenisnya itu banyak macam. Nuklir, batu bara. Oh, yang tadi nuklir itu loh, Pak. Nuklir, Pak. Oh, nuklir tadi Gambarnya gitu. yang nuklir tadi, Pak. Ini ada batunya, Bu. Ada batunya Oh, koal. iya. Ada batu. Ada batu koalnya. Batunya terisi. Iya. Oke? Iya, Pak. Iya. Batu dibakar. Batunya dibakar dengan kebakaran. Oke, Bu? Paham? Iya, oke. Jawabannya Paham. ini adalah yang panas mekanik listrik. Oke, lanjut ya. Boleh? Lanjut, boleh. Maaf Pak, Silakan, kalau Bu. bedanya dengan yang B itu apa Pak? Apa, Pak? Bedanya Apa? dengan B, energi kinetik sama D itu Pak, apa Pak? D sama yang D, Pak. Iya, ada Ya, kalau ini kan panas, kalau belakangnya sama mekanik, kan ya? listrik. Ya, Pak. Ya sama yang Energi yang depannya kimia. itu Pak. Sama. Ya, batu bara itu kimia, Pak, dibakar. Dibakar tuh energi kimia. Oh iya iya. Bukan Siap, energi siap, gerak. siap, Oke, siap. Pak, aman? Iya, paham Aman. aman Pak. Aman. Lanjut. Ya. Boleh. Lanjut ya. Izin Pak, tanya Pak. Silakan. Misalnya PLTA atau malah kan PLTA kan potensial, kinetik, dan listrik. Misalnya kata kinetik diganti mekanik berarti bisa seperti itu Pak. Boleh. Bisa. Kinetik ganti gerak juga boleh. Tapi kalau ada dua-dua di situ pilih yang kinetik. Paham, Pak? Iya. Kalau ada dua kata di situ potensial gerak kayak ini, Pak. Ini kan sama nih. Potensial gerak, potensial kinetik, ya kan? Iya, ya. Pilihlah yang potensial kinetik. Paham, Pak? Ganti ini mekanik juga, mekanik. Pilihlah yang potensial kinetik. Paham, Pak? Ah, Iya. Lanjut. Lanjut. Generator. Yang X itu generator. Apa fungsi generator? Gerak ke listrik. Gerak ke listrik. Bahasa gerak di sini nggak ada. Apa gantinya? Kinetik. Oke, paham, Bu? Itu lato-lato. Paham, Ya. Bu? Ah, Pak. Lanjut. 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 Good. Lanjut ya. X tadi ya. X itu gerak listrik. Nggak ada gerak kinetik ya. ya. Paham? Lanjut ya. Ya. Oke. Ini energi panas. Energi panas. Cahaya ya. Cahaya menjadi Merkuri itu, panas. Pak.
Cahaya matahari menjadi energi panas. Panas itu diserap oleh namanya panel surya. Dirubah menjadi inverternya. Oke. Yang mana panel surya nomor 1? Nomor 1 panel surya ini nomor 1 nih. Ini nomor 1. Nomor 2 ini namanya inverter. Nih Bu ya, namanya inverter. Panas. Ya. Fungsinya Pak panel surya nomor 1 ya. Fungsi panel surya itu menyerap dan menyimpan energi. Menyerap dan menyimpan energi panas atau energi matahari. Inverter. Nomor 1 ya, panel surya. Nomor 2 itu inverter. Inverter itu fungsinya pengubah. Mengubah energi. Inverter itu mengubah energi. Ya, mengubah energi. Nomor 3 itu adalah kWh meter, menstabilkan arus atau energi. kWh meter menstabilkan. Yang diminta apa, Bu? Merubah Baca. energi Alat yang matahari. mengubah. Nomor 2 kan? Ya, nomor 2. Inverter. Nomor 5, nomor 3 nggak usah dipahamin, nggak apa-apa juga. Nomor 5 tuh TV, nomor 3 tuh cuman sambungannya. Nggak usah. 1, 2, 4 aja. 1 panel surya menyerap dan menyimpan energi. 2 inverter mengubah energi. 3 kWh meter menstabilkan. Paham, Bu? Iya. Kalian Paham. itu panel surya. Maka surya. Cahaya panas listrik. Energi. Inverter. kWh meter. 1, 2, 3. Menstabilkan. Iya, menstabilkan. Aman, Bu? Paham, Aman, Pak. Pak. Teman Pak. Boleh lanjut? Lanjut. Lanjut ya. Saya hapus boleh nih ya. Boleh. Lanjut. Ini nomornya. Alat yang Mengubah gerak menjadi listrik namanya generator. Generator. Generator itu cara cepatnya adalah dekat dengan yang namanya tower. Di sini deh nih, nomor 5. Dekat dengan sambungan nih, tower nih, namanya generator. Nomor 5 ya, Bu ya. 5 itu generator. Turbin, Pak. Turbin itu dekat dengan generator sebelahnya. Di nomor 4. Turbin. Yang nomor 3, Pak, ngapain? Yang diperlukan adalah alatnya turbin dan generator. Nggak perlu yang lain. Ya. Generator dekat dengan tower. Turbin sebelahnya. Kalau generator peta dia, bentuknya peta. Kalau turbin itu bentuknya agak segitiga runcing gini. Oke. Ini jawabannya generator. Nomor 5 mengubah gerak menjadi listrik. Nomor 5, Bu ya. Paham, Bu? Bisa dipahami, Bu? Paham. Bisa, Pak. Bisa? Bisa. Boleh lanjut? Lanjut. Oke. Lanjut nih. Ini kita nggak tahu nih apa misalnya, tapi kita tahu biogas kan, Bu ya. Kata kuncinya uap air. Uap tadi adalah panas, mekanik atau kinetik. Di sini bahasanya kinetik, maka kita pakai kinetik. Kinetik listrik. Ini nggak boleh dipisahkan. Cara cepatnya seperti itu. Pahami? Kalor panas, Bu ya. Panas itu kalor sama. Panas, kinetik, listrik. Benar, Bu ya? Iya. Panas, kinetik, listrik. Benar ya? Benar. Potensial, ini salah ya. Nggak ada airnya. Oke. Kinetik, panas. Kebalik, Bu ya? Kebalik, Bu ya? Ya. Kebalik. Harusnya panas dulu. Kebalik. Kalor, kinetik, listrik. Benar, Bu? Benar ya? Jawaban ada 3, Pak. Nah, kalau jawaban ada 3, pahami gambarnya yang udah Ibu pahami tadi. Gambar nuklir kah ini? Bukan. Bukan. Kalau bukan, salahkanlah. Ya. Gambar apa ini? Tai sapi kan, Bu? Tai sapi. Kimia. Apakah panas bumi? Bukan. Salah.
Jawabannya B. Ya, Ngerti, Bu? itu ditampung, Pak. Itu. Iya, ngerti Iya. tampung itu. Jawabannya B. Ngerti, Bu? Ya. Iya. Aman? Aman. Saat ini aman. Bentar, Pak. Iya, silahkan, Bu. Yang B ada elektromagnetik ya, Pak? Sama aja, Bu. Itu listrik juga, Bu. Sama aja, Bu. Elektromagnetik itu listrik, Bu. Sama aja. Nggak salah. Lanjut. Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini apa, Bu? Potensial kan? Baik. Air kan? Potensial kan, Bu? Ya, Iya, B langsung lah. betul. Langsung B kan, Bu? Iya. Iya, Pak. Oke, langsung lagi tanya. Pening-pening. Oke. Ini apa? Nggak tahu kita, nggak tahu apa misalnya nggak tahu. Cari aja. Panas, kinetik, listrik. Panas, kinetik, kimia. Kebalik, Bu ya. Nggak boleh ya. Iya. Kinetik dengan salah ya. Salah. Panas, kinetik, listrik. Tekanan gas bumi. Panas, kinetik, listrik. Boleh, Bu ya. Boleh. Potensial. Salah ya. Salah. Kinetik, kalor, listrik. Salah. Kebalik, Bu ya. Ya. Kebalik. Salah nih. Kebalik nih. Kalor sama itu kebalik. Udah salah. Panas, kinetik, listrik. Benar. 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 B atau E? Tekanan gas bumi itu panas E. bumi. Bumi. Jawabannya nggak ada ya. Panas bumi itu ada 2 sumur, Bu ya. Ya. Salah. Jawabannya adalah yang E. Paham? Paham. Nah, kata kunci itu aja. Gas bumi ada 2. Ini gambar apa, Bu? Ombak. Ombak itu apa? Potensi? Potensial. E kan? Ya. Iya. Paham? Langsung E kan, Bu? Iya. Gambar apa nih, Nuk? Nuklir. Nuklir cuma 2 Nuklir. jawabannya. Ini sama ini. Panas. Kata kunci adalah panas, kinetik, listrik. Panas, kinetik, listrik. Benar ya? Panas, Ya. kinetik. Oke, benar. Kebalik. Kembali kan? Ya, kebalik. Kalor itu panas. Kembali kan? Ya. Salah. Jawabannya C. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya. Angin. Kinetik. Kinetik. Kinetik, mekanik, mekanik. Iya. Kebalik yang ini. Mekanik, Jawabannya cuma yang A listrik. sama B. Kinetik, mekanik. Ah. Jawabannya A. Kinetik, mekanik, listrik. Paham? Mekanik, listrik. Paham. Ya Allah. Udah. Terakhir. Panas bumi. Nggak ada jawaban. Apa nih panas bumi yang pertama? Yang apa? Itunya. Panas, listrik. panas, kinetik, Listrik. Panas, kinetik. kinetik. Nah, ini kalor uap kan, Bu? Iya, Iya, listrik. Depannya adalah panas, Bu. bumi. Panas bumi. Kan gitu. Ada 2 sumur. Iya. Ini kuncinya ini aja panas, kinetik, listrik, ya kan? Iya. Kata kunci ini aja. Nggak ada lagi yang lain. Kalau dia tenaga uap. Nanti, Bu, aman? Aman. Man. Oke, istirahatlah. Ya, besok lagi kita sambung tentang sedikit lagi kok. Ya. Besok lagi sambung. Kejadian kurang saya minta maaf. Saya akhiri dan saya langsung kirim videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.